Shalom, selamat pagi, jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Dan di kesempatan ini kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Di kesempatan ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengalami kebenaran firman-Mu dan dimampukan untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam Kristus Yesus, Allah yang setia, firman yang hidup itu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu sengsara yang ke-7. Dan di minggu sengsara yang ke-7 ini kita belajar bersama di bawah tema karya kepedulian dan penebusan Allah. Secara khusus kita akan membahas tentang pembebasan dari krisis jati diri. Jemaat Tuhan, tentunya setiap kita yang sudah berusia 17 tahun ke atas, kita memiliki kartu tanda penduduk ataupun KTP. KTP ini menjadi salah satu alat untuk menunjukkan identitas diri kita. Dan seseorang yang ingin punya KTP, dia harus terlebih dahulu punya kartu keluarga. Karena data-data yang dimuat dalam KTP itu berdasarkan dari kartu keluarga. Dan di dalam kartu keluarga, secara ringkas kita bisa melihat silsilah. Dan sekalipun kita memiliki kartu keluarga sendiri, ya, yang mungkin tidak lagi menjadi satu dengan keluarga, jadi kartu keluarganya tersendiri, tapi minimal di kartu keluarga itu akan menjelaskan siapa orang tua kita. Di kartu keluarga kita itu bisa menjelaskan identitas kita, silsilah kita, dan juga jati diri kita. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, yang mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita adalah, apa hal itu penting? Tentu saja silsilah menjadi penting, karena dari situlah orang menjadi tahu siapa dirinya dan dia bisa tahu jati dirinya. Contohnya saja yang saya bisa jelaskan, saya dari suku Batak, marga Nababan. Kalau saya bertemu dengan orang lain yang juga satu marga dengan saya, yang pertama sekali akan ditanyakan adalah nomor. Nomor berapa? Nomor itu menunjukkan silsilah jati diri. Itu contohnya. Betapa pentingnya jati diri kita. Dan itu sebabnya kalau kita lihat dalam bagian pertama kitab Perjanjian Baru yang dimulai dari Kitab Matius pasal yang pertama. Di situ dimulai dengan judul perikop Silsilah Yesus Kristus. Dimulai dengan silsilah Yesus Kristus. Tujuannya apa? Supaya kita memiliki gambaran yang jelas, yang lengkap mengenai jati diri Yesus. Seandainya dia tiba-tiba turun dari langit, ya, atau tanpa silsilah yang jelas, tentu kita akan mempertanyakan jati dirinya. Dan pasti kita tidak akan mudah percaya bahwa dia adalah juru selamat. Sama seperti orang Israel pada masa itu mengalami hal yang demikian. Mereka meragukan Yesus karena hanya melihat Yesus secara sepotong. Melihat sepotong dari jati dirinya Yesus, yaitu mereka hanya melihat Yesus sebagai anak tukang kayu.
tapi tidak melihat secara keseluruhan silsilah Yesus Kristus. Sehingga mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu, mereka meragukan Yesus. Dan mereka juga tidak tahu bagaimana Allah sudah merancangkan dan menubuatkan melalui para nabi tentang kelahiran Yesus dan apa yang akan Yesus kerjakan bagi manusia. Dari gambaran di atas kita melihat bahwa mengetahui jati diri kita adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Salah satu tokoh bangsa kita yang bergerak dalam organisasi Kristen pada zamannya, yaitu Dr. Johannes Leimena, dia mengatakan, kita ini memiliki dua kewarganegaraan, yaitu warga negara dari dunia ini dan warga negara kerajaan sorga. Artinya ketika kita bicara tentang warga negara dunia ini, berarti kita bicara tentang identitas lahiriah kita. Di mana kita lahir, siapa orang tua kita, di mana kita bertempat tinggal, dan sebagainya. Dan itu bisa ditunjukkan dengan identitas seperti yang saya tadi tunjukkan di awal, lewat KTP. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita juga bicara tentang dari mana kita berasal, bagaimana cara kita hidup, dan itu semua tidak bisa ditunjukkan seperti kita menunjukkan identitas kita secara lahiriah. Kita juga tidak bisa menunjukkan jati diri rohani kita dengan surat baptis, dengan surat sidi, atau kartu keanggotaan gereja. Tidak bisa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jati diri kita hanya ditentukan oleh apa atau siapa yang kita sembah. Mungkin ketika kita mendengar pertanyaan siapa yang engkau sembah, kita akan langsung sontak menjawab, saya menyembah Tuhan Yesus. Aku menyembah Tuhan Yesus. Tapi menjadi pertanyaannya, apakah itu betul-betul menjadi jati diri kita? Apakah betul-betul kita menyembah Tuhan Yesus? Karena pada dasarnya, ketika kita katakan kita menyembah Yesus, kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Kita menjadi serupa, sekarakter dengan yang kita sembah. Artinya, ketika kita berani menyatakan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang menyembah Yesus, maka hidup kekristenan kita juga harus semakin serupa dengan Kristus. Lantas, serupa yang seperti apa? Dalam perikop firman Tuhan kita mengatakan dalam 1 Tesalonika 5, dalam ayat 23 di sini katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Karena ketika bagian ini diperdengarkan, dikhotbahkan dalam ibadah-ibadah, ini seringkali menjadi bagian yang kurang menarik. Menjadi bagian yang kurang suka didengar orang. Karena telinga kita lebih suka mendengar yang bicara tentang berkat, kelimpahan. Menjadi pengikut Kristus itu diberkati, anak raja itu diberkati, tidak ada yang namanya mengalami kesusahan. Tapi orang kurang tertarik atau mungkin cenderung abai, masa bodoh dengan yang namanya kekudusan. Dalam ayat 23 ini. Dari ayat ini kita tahu bahwa menjadi serupa dan sekarakter dengan Kristus berarti
memiliki jati diri yang menggambarkan Kristus itu. Itu syaratnya, yaitu dengan standar hidup dalam kekudusan. Kita hidup dalam kekudusan, berarti kita hidup sekarakter dengan Allah, dengan Yesus, dan itulah jati diri kita. Ayat ini bicara tentang bagian Allah dan juga bagian kita, yang mana Allah telah terlebih dahulu mengerjakan bagiannya, yaitu menguduskan kita, karena kita adalah manusia yang berdosa. Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Kitab Roma katakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah telah terlebih dahulu mengerjakan bagiannya. Sekarang bagiannya kita. Apa yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus? Dikatakan menjaga agar roh, jiwa, dan tubuh kita tetap kudus. Dan inilah yang juga seringkali sulit dilakukan oleh orang Kristen, yang mengatakan memiliki jati diri sebagai pengikut Kristus. Karena kenyataannya yang terjadi seringkali hidup dalam ketidakbenaran, ketidakkudusan, yang pada akhirnya membuat kita kehilangan jati diri kita. Kita yang seharusnya menjadi hamba Allah, kita yang seharusnya menjadi warga kerajaan sorga, justru menjadi hamba dosa. Dan saat itulah, itu dinamakan krisis jati diri. Jemaat, tentu kita mengingat kisah anak yang hilang. Kisah anak bungsu. Dia meninggalkan bapaknya, dia berfoya-foya, dan ketika dia melarat, dia susah, dia ingin kembali, dia berkata, biarlah aku kembali ke rumah Bapa sebagai orang suruhan. Bandingkan, tadinya yang adalah anak, tapi dia tidak sadar kalau dirinya adalah anak. Dia katakan, aku mau kembali sebagai orang suruhan. Menunjukkan dia mengalami krisis jati diri. Karena apa? Dosa tadi, ketidakkudusan tadi, membuat dia tidak serupa dan segambar dengan bapaknya. Dan ini juga tanpa kita sadari, dialami banyak dari kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus sadar bahwa jati diri kita adalah warga kerajaan sorga, anak-anak Allah, di mana Yesuslah yang menjadi sentral kehidupan kita. Dan itu hanya terbukti ketika kita hidup dalam kekudusan roh, jiwa, dan tubuh. Karena firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita harus hidup dalam kekudusan. Terasa berat? Mungkin iya. Ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Ayat 24 mengatakan, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ini memberikan kekuatan bagi kita bahwa dia adalah Allah yang setia, setia menyertai kita dalam proses kita bergumul untuk hidup dalam kekudusan. Dalam teologi Kristen ada dipakai istilah pengudusan progresif. Artinya pengudusan yang terus menerus. Inilah yang saat ini sedang kita jalani. Kita sedang menjalani yang namanya pengudusan progresif terus menerus sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Tapi bukan berarti menjadi alasan bagi kita ketika kita berbuat dosa kita katakan saya sedang berproses. Lalu ketika kita berbuat dosa lagi kita katakan saya sedang berproses. Tidak demikian. Berproses dan berprogres. Hidup dalam kekudusan sebagai jati diri anak-anak Allah. Jemaat Tuhan, kita telah belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah setiap kita, saya mengajak kita memeriksa diri kita masing-masing.
Saat ini siapa yang kita sembah? Karena itu menentukan jati diri kita. Mungkin selama ini yang kita sembah adalah uang kita. Mungkin selama ini yang kita sembah, yang menjadi sentral kita adalah jabatan kita, kepintaran kita. Atau mungkin kita mengaku menyembah Tuhan, menyembah Yesus, tapi kita tidak hidup dalam kekudusan. Jemaat Tuhan, biarlah setiap kita semakin hari semakin dikuatkan, diproses dan berprogres dalam kondisi dan situasi yang ada saat ini, secara khusus dalam menghadapi COVID-19 ini, dengan tetap hidup dalam kekudusan, sehingga orang mengetahui jati diri kita, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami, untuk karya kepedulian dan penebusan yang Engkau nyatakan dalam Kristus Yesus, yang telah mengubahkan jati diri kami menjadi serupa dan sekarakter dengan Allah. Dan Engkau mau dalam karya-Mu kami pun meresponinya dengan hidup dalam kekudusan. Roh, jiwa, tubuh kami serahkan kepadamu, agar kami hidup dalam kekudusan-Mu Bapa. Mampukan kami untuk terus hidup dalam kekudusan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa.